Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan hidayah, kenikmatan kesehatan, kenikmatan rezeki, kenikmatan aman ya Pak. Kalian dah. Insyaallah. Bandar Lampung tahu enggak Pak? Begal Pak. Begal. Di Kedamaian tuh sore-sore maling motor tembak. Untung ketembak ada busa. Hujan serem. Nembak. Dekat rumah saya maling motor bukan malam-malam lagi, siang-siang bawa becek. Kemudian berapa pekan lalu di Raja Basa itu maman istri ade bawa maxing todong sama begal dari belakang bawa bokol supirnya. Akhirnya dia nabrak mobil baru ditolong masuk Metro TV itu kan. Ya, sekarang lagi agak angka kriminalisasi di Bandar Lampung lumayan agak meningkat. Di Pasar Tugu kemarin pekan lalu atau 2 pekan lalu ada orang udah dibunuh, dibawa bonceng 3 di tengah sampai Pasar Tugu digeletakin. Siang-siang. Alhamdulillah. Kalau masih di sini masih tenang, ya, alhamdulillah. Ala kulli hal. Ya, jadi agak rawan-rawan juga sekarang di Bandar Lampung. Tapi alhamdulillah walaupun berbagai kejadian tersebut, ketika seorang hamba masih cinta kepada kebaikan, ya, dia ditunjukkan kepada kebaikan, kemudian keimanan masih ada dirinya, dia dimampukan untuk berbuat amal soleh, maka itu salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar bersyukur. Bisa jadi ketika dia beramal soleh, nanti dia akan teringat di akhirat, untung saya beramal soleh. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Ya. Beliau terus menuntun umatnya, memotivasi umatnya untuk melakukan kebaikan. Semua kebaikan yang menuju kepada surga telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua keburukan yang menghantarkan kepada neraka telah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kunci mengetahui seluruh kebaikan dan mengetahui kunci keburukan, semua keburukan adalah dengan menuntut ilmu agama. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa aslu kulli khairin, al-ilmu aslu kulli khairin. Berilmu mengetahui sesuatu itu adalah pondasi dasar dari kebaikan. Semua kebaikan itu dari ilmu. Wal jahlu aslu kulli syarrin. Bodoh itu asal dari segala sesuatu keburukan. Orang bodoh di jalan, dia gak beraturan, menyebabkan orang lain kesalahan karena dia bodoh. Ya, banyak gak tahu aturan itu karena salah satu dari sebab kebodohan. Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Menuntut ilmu jalan paling simpel, ringkas menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak jalan-jalan yang menyesatkan. Ya, ketika dia menuntut ilmu agama, dia tahu belum tentu dia bisa paham, dia bisa mengamalkan, tapi karena motivasi dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita lanjutkan bahasan kita dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, ya. Yang mana ini harus kita ketahui, ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam bid'ah ataupun kemurtadan, supaya kita tidak kekal dalam api neraka, dan supaya kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna nawaqid al-islami 10 nawaqid. Ketahuilah sesungguhnya pembatal keislaman ada 10 pembatal. Kitab beliau Nawaqidul Islam itu ada pembatal-pembatal keislaman yang beliau buat, buku kecil ini ada 10. Tapi kenapa beliau buat, padahal di dalam mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu kalau dikumpulkan jumlahnya bisa lebih daripada belasan, bisa daripada 10 atau bahkan puluhan. Itu kenapa? Karena ini yang paling besar, paling banyak terjadi dan paling berbahaya bagi seorang muslim. 10 saja yang paling besar, paling berbahaya. Al-awwal, pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah, menjadikan tandingan Allah dalam beribadah. Dia beribadah bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang yang menandingkan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni seorang hal tersebut. Wa qala, dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa man lidh-dhalimin min ansar." Wa minhu adzabhu li ghairillah. Di antara kesyirikan tersebut adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kama yadhbahu lil jinni aw lil qabri, sebagaimana seorang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Kita akan bahas pengertian syirik. Kita akan bahas pertama pengertian syirik. Disebutkan secara bahasa di sini, ya. Lughatan syirik adalah bimana al-isyraq wal muqaranah, membuat sekutu atau melakukan persekutuan. Jadi melakukan tandingan. Oh, ini ada ini lawan ini, dibuat kesetaraan. Itu syirik secara bahasa. Sedangkan syirik secara istilah banyak berbagai ulama menyebutkan. Ulama menyebutkan yang paling gamblang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyul dzambi a'dzam", dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala billahi niddan wa huwa khalaqaka", yaitu menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam perkara khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bahaya-bahaya syirik? Mungkin ini sudah sering disampaikan oleh para ustaz-ustaz, dosa yang paling berbahaya. Tapi ala kulli hal kita belajar supaya apa? Namanya belajar itu diulang-ulang supaya semakin mantap. Dulu pernah sampai sebuah kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan kitab tauhid tentang macam-macam kesyirikan. Syirik besar, syirik kecil, yang tampak, yang tersembunyi, yang dari hati, yang dari anggota badan dan anggota lisan, semua sudah selesai. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan, ini ada orang yang beli untuk jin.
para muridnya ya dia. Tapi ketika disebut oleh Syekh Muhammad Wahab, ada seorang pemuda yang dia menzinahi ibu kandungnya, maka para murid tersebut sontak. Maka kok bisa? Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ada dua perbandingan ketika disebut ada seseorang yang menyembelih untuk jin, itu para muridnya diam. Tapi ketika ada seorang yang dia menzinahi ibunya, maka murid tersebut, para murid yang berkomentar sana sini. Ini kata Syekh Muhammad Wahab, tanya kenapa kalian ketika disebut perbuatan syirik diam saja dan membuat zina, ada seorang menzinahi ibunya, kalian mana komentar sana sini yang menunjukkan ketidaksenangan? Bukankah berbuat syirik kepada Allah lebih besar daripada dosa daripada menzinahi seorang ibu? Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad Wahab, kalau gitu kita ulang lagi pelajaran Kitabut Tauhid. Ya. Bukan berarti menzinahi ibu itu adalah perbuatan yang kita tolerir, bukan. Dosa besar. Bahkan Allah alam disebut oleh desa dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ada seorang ibu, dia ini mayatnya tidak diterima ketika dikuburkan. Bumi itu menolak kuburannya. Bumi menolak mayatnya. Anaknya ini berbicara kepada neneknya. Jadi si ibu ini punya ibu, neneknya. Si anaknya bertanya, wahai nenek, dosa apa yang telah diperbuat ibuku? Ibnu Qayyim menjelaskan dosa ibunya tersebut, ibunya adalah seorang berzina, mungkin pernah dengar. Ibunya adalah seorang berzina. Kemudian suatu ketika dengan lelaki mana, akhirnya terjadilah pembuahan anak tersebut, anak laki-laki. Lahir anak lelaki. Kemudian selang berapa lama lagi, akhirnya ketika anak laki tersebut telah dewasa, akhirnya si ibu ini melakukan perzinahan dengan si anaknya lagi. Anak kandungnya tersebut. Setelah melakukan perzinahan, kemudian lahir anak perempuan. Nah, ibunya lagi ini melakukan punya pikiran yang aneh. Jadi si kakaknya ini, si anaknya laki itu punya istri, istrinya adalah ibunya, kemudian anaknya adalah adiknya. Si anaknya ini perempuan, anak ibu tersebut yang hasil zina dengan anak lakinya perempuan, kemudian telah tumbuh dewasa, dibawalah oleh neneknya yang perempuan supaya tidak dididik dengan buruk. Dididik untuk baca tulis ini. Sampai suatu ketika ya, si ibunya ini datang ke rumah si neneknya tersebut berbicara apa? Wahai nenek, aku telah mengkhususkan anak perempuan yang sekarang sudah dewasa. Aku tidak pengen anak perempuan ini dijadikan istri untuk lelaki manapun kecuali untuk anakku yang lelaki tersebut. Dipaham ya? Jadi istri itu entah gimana lah. Istri si laki tersebut ternyata adalah adiknya sekaligus anaknya. Ketika meninggal, yaitu bumi tidak mau menerimanya. Na'udzubillah min dhaliknya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan akhlak, hawa nafsu dan berbagai macam penyakit. Bahaya syirik yang pertama adalah perkara yang paling Allah larang, perkara terbesar yang paling Allah larang. Dalam Quran surat Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan syirik dengan menggandengkan perintah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kata Imam Baghawi, ya'budun yuwahidun. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini An-Nisa 36, wa'budullah, beribadah kepada Allah, tauhidkan Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Perintah yang larangan paling besar, larangan paling terbesar. Dan ini yang menyebabkan dosa terbesar ataupun sebab terbesar seorang bisa keluar dari Islam. Kemudian berikutnya, bahaya dari kesyirikan berikutnya adalah zalim yang terbesar, kezaliman yang terbesar. Zalim dinamakan zalim adalah wad'u syai'in fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Ya. Ayah punya beberapa anak, punya anak 2, punya anak 3, tapi sangat cinta kepada salah satu anak, ataupun ketika nafkah uang, ya, zalim. Tapi sesuai dengan porsinya ya. Kalau si anaknya sudah kuliah, otomatis kebutuhannya lebih banyak daripada anak yang masih SD. Ketika zalim, ya, dia letakkan tidak sesuai dari tempatnya, ini akan zalim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun adzim." Sungguhnya berbuat syirik kepada Allah adalah zaliman yang paling besar. Kata Ibnu Katsir, huwa a'zamu zulmi, itu adalah perbuatan syirik yang paling besar, zaliman yang paling besar. Kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah berkata, a'zamu zulmi 'ala al-itlaq asy-syirku wa 'adalu al-'adli at-tauhid. Seburuk-buruk kezaliman yang paling mutlak adalah syirik, dan keadilan yang paling adil adalah tauhid. Jadi percuma orang gembor-gembor syariat Islam. Syariat Islam harus ditegakkan, nggak boleh ada miras, ya benar, nggak boleh ada narkoba, nggak boleh apa lagi, kezaliman kepada rakyat. Tapi orang ini nggak pernah berbicara nggak boleh ada kesyirikan. Dan demonstrasi sana sini, nggak boleh ini, nggak boleh menentang pemerintah sana sini. Tapi dia nggak pernah mengingatkan manusia daripada kesyirikan. Mengumpulkan manusia, ayo kita mendirikan daulah Islamnya, tapi tidak pernah mengumpulkan manusia untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun, bahkan dakwah tauhid bukan 13 tahun. Dakwah tauhid 23 tahun. 13 tahun fokus tauhid, 10 tahun di Madinah tetap berdakwah tauhid, tapi porsinya lebih banyak daripada dakwah Muhammad. Nabi SAW sebelum meninggal, beliau berkata, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat beribadah. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu bukan masjid, maksudnya bukan rumah masjid, itu bukan, tapi tempat ibadah. Itu ada istiadat Nasrani, ya, Yahudi, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Mereka ibadah itu di masjid, di rumah. Tapi ada kalau di daerah Jawa, mungkin ada di Jawa itu orang bayar 40 hari untuk membaca Quran, itu kan lelah kayak gitu. Allah, daripada dia seperti itu, karuan anak-anak yang diajarkan untuk mendoakan kepada orang tuanya tersebut, doakan kepada orang yang telah meninggal. Cucu-cucunya diajarkan untuk mendoakan kepada kakek-kakek yang telah meninggal. Dari yang kedua, bahwasanya syirik adalah dosa yang terbesar. Surat Yunus ayat 106. Surat Yunus ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Jangan kau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak bermanfaat bagimu dan tidak memberikan bahaya bagimu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau melakukan seperti itu, kau termasuk orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala
dalam Quran surat Nisa ayat 8, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang mendustakan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Ternyata dosa syirik ini dosa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, dosa syirik itu terkadang tidak disadari. La syirku akhfa. Syirik ini lebih samar-samar daripada apa? Daripada semut hitam. Semut hitam, Pak, kita taruh makanan kue, taruh rumah, tapi ternyata kesyirikan subhanallah lebih dahsyat daripada itu. Kadang kita nggak bisa mengetahui. Contoh yang sering kita dengar, ya, ini ada kebiasaan manusia beranggapan sial. Angka 13, angka 66, angka 4 sial. Rumah tusuk sate sial. Pakai celana warna hijau di pantai nanti diambil. Ya rugi dulu Pak. Kalau hijau. Kalau hijau tahun berapa? Tahun berapa kalau hijau? Nyerul kidul. Ternyata bukan kayak gitu karena apa ya? Karena air laut itu agak warnanya agak hijau-hijau itu. Ya kan, kalau dalam. Apalagi ada lagi wanita nggak boleh duduk depan pintu, nanti ada lelaki yang menikahinya. Wanita nggak boleh makan sayap ayam, nanti suaminya dibawa dari kampungnya. Nggak. Lagi terik matahari, hujan, gerintik-gerintik, ada orang meninggal, atau ada jin lagi melahirkan. Banyak sih. Kalau kita dengar burung gagak, saya dengar burung gagak, burung hantu berarti ada yang meninggal. Lagi diam, tiba-tiba ada piring pecah atau piring pecah, berarti ada musibah. Mau berangkat, terbangin burung, mundi dulu. Kalau burungnya terbang ke kanan, dia berangkat. Kalau terbangnya ke kiri, dia enggak jadi. Semua ini tidak sadar. Banyak orang yang enggak sadar. Anggapan siap dengan sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar. Ya. Hari orang mau nikah, hari ini dicak-cak pakai primbon, nggak ketemu, akhirnya hari lain susah. Yaitu tiaratu syirkun, tiaratu syirkun. Prasangka sial, ya, adalah kesyirikan kecil. Prasangka sial adalah syirik. Wa ma minna illahu, setiap kita memilikinya, hampir setiap kita memilikinya. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Allah menghilangkan perasaan sial tersebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siapa yang pernah merasakan sial, anggapan sial, ada kafarahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada penebusannya bagi siapa yang beranggapan sial tanpa suatu sebab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la tayra illa tayr. Ya Allah, tidak ada takdir sial kecuali itu adalah takdir, wala khaira illa khair. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Sial tersebut sering menghinggapi kita terlintas. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik. Sungguh syirik itu lebih tersambar dibanding dengan semut hitam. Karena semut hitam itu jatuh makanan mungkin 10 menit. Syirik kita nggak tahu apakah ini syirik. Susah. Kecuali kita pelajarinya. Kemudian di antara bahaya syiriknya, ada dosa yang paling besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala unabbi'uka bi akbaril kaba'ir thalatha. Maukah aku beritahukan kepadamu dosa yang terbesar? Dosa-dosa yang terbesar. Al-kaba'ir dosa besar. Yang terbesar daripada al-kaba'ir yaitu adalah syirik. Begitu syirik besar ataupun syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar sendiri. Dusta itu salah satu dosa
dosa besar. Dusta, bahkan menyebarkan dusta, hoax, keburukan orang lain yang padahal itu tidak benar. Dalam sebagian riwayat, nanti orang yang berdusta itu ketika dustanya tersebar ke pelosok timur dan barat, itu nanti salah satu siksaannya adalah apa? Mulutnya akan dirobek dengan besi sampai dengan tengkuknya. Mulutnya yang kanan, pipinya yang kanan nanti akan disobek sampai dengan tengkuknya. Kemudian gantian yang kiri. Ini sembuh, sobek. Begitu nyebar. Wah, itu dusta. Tapi ternyata ada yang lebih dahsyat daripada dusta, yaitu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "La an akhlifa billahi kadiban ahabbu ilayya." Aku bersumpah kepada Allah meskipun aku berdusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah tapi aku benar. Bersumpah demi apa? Demi matahari, demi bulan, demi waktu, demi cintaku dan cintamu. Ini kadang ada di mana lagu-lagu itu kan, syair-syair lagu itu ada yang merusak keyakinan kita. Demi diriku dan dirimu, ya. Bersumpahnya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bersumpah demi Allah, wallahi warrahman, demi yang maha penyayang dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Ada pun bersumpah dengan makhluk Allah tidak. Wan nabi lebih baik ditinggalkan. Subhanallah, begitu juga dosa syirik tidak akan pernah diampuni. Dosa yang tidak pernah akan diampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ada hadis mengatakan, la yadkhulul jannah man kana min qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-kibru baturul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran, ini hadisnya. Ini ayat Qur'annya. Enggak, kata kakek saya kayak gini. Ini penjelasan para ulama. Enggak, saya nggak. Itu sombong. Sombong yang kedua, merendahkan manusia. Dia mungkin punya harta mewah, kendaraan mewah, baju mewah, pakaian mewah, semua serba mewah, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan itu dia buat sombong, rendahkan orang lain. Rendahkan orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini itu enggak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana min qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Tapi pertanyaannya, apakah enggak bakal masuk surga? Dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga karena bukan dosa syirik. Kata Imam Nawawi, maksud enggak masuk surga ini adalah apa? Dia enggak masuk surga kecuali setelah diazab dosa kesombongan tersebut. Siapa yang sombong dengan fisiknya, ya, wajahnya tampan atau cantik atau menawan, dia hina orang lain, badannya sispek seperti roti sobek. Dulu ada kawannya sudah jadi one man. Dulu seperti ini. Ini kawannya seperti ini, penampilannya kumuh sana. Ya ini sudah enggak seperti itu. Dia akan disiksa dengan kesombongannya tersebut, baru dia akan masuk surga apabila dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syaukani rahimahullah berkata dalam tafsirnya, la khilafa bainal muslimin, tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin. Annal musyrika idza mata 'ala syirki lam yakun min ahli al-maghfirah. Bahwasanya orang yang berbuat syirik jika mati dalam keadaan kesyirikan, maka dia bukan menjadi orang yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala.
pasti nggak bakal di. Subhanallah, kita semua pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kalau kita ingat berapa dosa yang sudah kita lakukan. Ya, berapa dosa yang telah kita lakukan mulai dari kecil sampai dengan sekarang, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita petunjuk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Sifat-sifat Allah yang Maha Pemaaf itu ada tiga macam. Allah ada tiga macam. Al-Ghafir, At-Tawwab, dan Al-Afu. Al-Afu. Jadi ada tiga macam. Al-Ghafir sendiri ada bermacam-macam. Al-Ghafir ini yang Maha Pemaaf. Ghafir itu yang Maha. Ghafir itu seperti mighfar. Mighfar itu penutup kepala, helm kepala. Kalau ini orang yang dulu pakai apa helm ya? Helm. Untuk melindungi. Beda penutup kepala untuk melindungi. Beda dengan songkok. Songkok tidak bisa melindungi, tapi helm bisa melindungi. Al-Ghafir itu yang Maha penutup. Penutup kesalahan. Ghafir itu Maha penutup kesalahan. Sedangkan Ghaffar yang sering yang mengampuni dosa sebanyak apapun. Mengampuni dosa sebanyak apapun. Ya, Al-Ghafir intinya Al-Ghafir adalah zat yang Maha penutup kesalahan, dan kesalahan tersebut tidak diberikan kepadanya. Karena sebagian dosa yang kita lakukan, Pak, itu berefek kepada kita, keluarga kita, bahkan kepada kendaraan. Makanya kalau ya subhanallah kata Ustaz Firanda itu, ya kalau jangan istilah berpikir, jangan egois. Seorang suami, seorang ayah itu jangan egois ketika dia bermaksiat untuk dirinya saja. Jadi ternyata maksiat tersebut bisa berdampak efek kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, bukan kepada kendaraannya. Suara maksiat itu bisa berdampak. Nah inilah Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafir, Al-Ghaffar. Itu untuk apa? Menutup kesalahan tersebut, dan kesalahan tersebut tidak berpengaruh kepada diri kita, keluarga kita, dan berbagai hal yang kita. Sedangkan At-Tawwab, At-Taib, Taib, zat yang Maha penerima taubat, yang mengilhamkan seseorang untuk bertaubat. Seorang bersyukur ketika diilhamkan untuk bertaubat, walaupun ya terlintas dalam pandangannya. Dia diilhamkan untuk bertaubat, jadi syukur kepada Allah Subhanahu. At-Taib yang mengilhamkan seseorang untuk bertaubat dan menerima taubat. Sedangkan Al-Af itu menghilangkan yang Maha menghilangkan catatan dosa tersebut. Al-Af itu diambil dari kata kalau kita jalan di pasir kan ada jejaknya kan. Nah itu kalau dihapus. Nah itu catatan tersebut tidak ditampakkan pada hari kiamat. Makanya yang tertinggi adalah Al-Af. Al-Af. Dihapuskan kesalahan, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya istighfar sama taubat, tinggian taubat. Contoh, orang yang terjadi riba, dia istighfar atau taubat? Kebanyakan yang saya dia tahu riba itu seperti ini dosa-dosa, tapi dia masih kerja di situ. Istighfar atau taubat? Kebanyakan yang lakukan istighfar. Kalau taubat pasti dia kedua. Ya syarat taubat itu kan ada 3. Menyesal. Bukan berkata
berkata, saya dulu pernah maksiat kayak gitu, baru taubat ya. Berapa tahun saya dulu pernah maksiat itu? Enggak, dia menyesal. Yang kedua, berazam untuk meninggalkan hal tersebut. Berazam, berkeyakinan. Azam itu kuat, keinginan kuat meninggalkan hal tersebut. Ini benar-benar. Ketiga, meninggalkan dosa tersebut. Insya Allah taubat, menyesal, berkeinginan untuk yang depan dia nggak mengulangi selama-lamanya. Yang ketiga, dia tinggalkan benar-benar. Yang keempat, kalau ada hubungan dengan orang lain, yang kembalikan. Kalau ada orang berkata, kira-kira taubat saya diterima nggak ya? Ada yang bertanya. Kalau memenuhi syarat 4 syarat, 3 atau 4 syarat pasti diterima. Selama nyawa belum sampai tenggorokan. Jika seandainya Fir'aun tersebut, Fir'aun yang bahkan berkata, Ana Rabbul A'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi, Tuhan yang tinggi. Dia bertobat sebelum dia wafat, itu pasti diterima. Tapi ternyata taubatnya ketika saat itu nggak diterima. Taubat itu lebih tinggi daripada istighfar. Dia telah melakukan syarat 3 taubat ini. Dia melakukan syarat 3 taubat ini. Dia menyesal, berjanji dan meninggalkan perbuatan tersebut. Seandainya sebulan kemudian atau sepekan kemudian, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, qadar Allah dia melakukannya, ya Allah akan ampuni. Dengan syarat dia taubat dengan benar-benar 3 syarat taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Adzama abdi dzanban." Hambaku telah melakukan sebuah dosa. Tapi dia mengetahui bahwasanya ada Tuhan yang Maha Pengampun dan mengazabnya. Dia berdoa, Allahumma gfirli. Adzama abdi dzanban. Seorang hamba melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia berkata, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah aku. Allah akan berfirman berkata kepadanya, hambaku mengetahui bahwasanya dia melakukan kesalahan, tapi dia tahu ada yang Maha Pemaaf dan mengazab. Maka Allah Subhanahu wa taala maafkan dia. Dilakukan lagi sampai 3 kali. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Yang dengan syarat 3 hal tersebut. Benar-benar menyesal. Enggak ada rasa bangganya sama sekali. Dia menyesal, menangis. Kemudian yang kedua, dia berjanji meninggalkannya dengan benar-benar. Yang ketiga, ya meninggalkan benar. Kita manusia. Kullu bani Adam khata', setiap manusia itu melakukan kesalahan. Wal khairul khata'in at-tawwabun, setiap melakukan kesalahan yang terbaik orang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Bertaubat. Jangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laulam tudznibu," kalau kalian belum berdosa, Allah akan menghapus kalian. Kemudian didatangi dengan kaum yang mereka itu berdosa, kemudian beristighfar kepada Allah. Untuk apa? Untuk merealisasikan beribadah kepada Allah ketika mereka, kalau seandainya makhluk itu nggak berdosa, maka mereka nggak akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Ketika makhluk itu berdosa, dia melakukan kesalahan dan dari kesadarannya, disitulah dia at-tadzul wal khudu, merendahkan diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan dosanya enggak ada. Itu tujuan seorang melakukan kesalahan bukan untuk mengatakan saya bukan Nabi Boy. Seperti ini. Tapi supaya dirinya itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya kesyirikan berikutnya, ternyata kesyirikan dapat menghapus seluruh amal kebaikan pelaku kesyirikan. Dihapus. Payedit. Ya. Kayak orang nabung di bank, ternyata disedot semua sama banknya. Pernah kejadian? Pernah. Dulu ada salah satu bank swasta, ternyata diambil semua tabungannya 1 miliar. Saya punya kawan juga di salah satu bank, itu ternyata tukang IT-nya juga nyomot pakai coding-coding, dia ambil juga kan.
Rugi nggak? Wah, nangis. Nabung miliaran, ngumpulin bertahun-tahun, dia belajar IT, satu, dipindahin ke tempat dia, pilot. Begitu juga seorang yang beramal soleh. Beramal soleh, ketika dia beramal soleh, ternyata dia mati dalam kesyirikan, maka terhapus. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Zumar ayat 65. Quran Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Allah Subhanahu wa taala mengancam Nabi kita, berfirman kepada Nabi kita, mengancam, mewahyukan kepada engkau ya Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kau mensukat Allah Subhanahu wa taala, saya gugur amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kau tentulah kau termasuk orang yang rugi. Seperti siapa? Abu Thalib dan Abdul Muttalib. Abu Thalib ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu diserang sama Quraisy, dikumpulin orang Arab, ini ada yang menyerang Muhammad, dilindungi oleh siapa? Abu Thalib. Itu anak keponakanmu itu menjelek-jeleki Tuhan kami. Sama Abu Thalib dibela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bela. Mungkin kalau pemahaman kalian yang salah. Bahkan Abu Thalib sendiri mengakui bahwasanya sebaik aku telah mengetahui bahwasanya agama yang terbaik adalah agama mulai ponakanku. Tapi ternyata matinya salah satu sebabnya apa? Karena temannya yang buruk, dan salah satu sebabnya karena dia itu rasa sukunya yang terlalu tinggi. Rasa sukunya yang terlalu tasuk, cinta suku yang terlalu tinggi. Ketika beliau meninggal, Nabi SAW berkata, ya Ammi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan berhujjah menolongmu di depan Allah SWT. Apa yang dikatakan orang kafir? Tahu, pinter. Karena orang Arab ini biasa cinta kesukuan. Di depan cuman hanya dengan kalimat, apakah kau membenci agama Abdul Muttalib dan nenek moyangmu? Cuma aja. Nabi SAW lagi kayak gitu, dijawabin sama orang kafir. Ya karena dicinta kesukuan, dan karena teman yang buruk. Karena teman yang buruk. Lingkungan yang buruk itu pengaruh luar biasa. Makanya namanya, kenapa disyariatkan hijrah? Al-hijratu al-intiqalu ila makanin min makanin ila makanin. Hijrah itu ada dua. Hijrah secara indra dan secara makna. Hijrah secara indra itu yang kita lihat, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya dari negeri yang non muslim ke negeri muslim. Non muslim apa? Cina, Korea Selatan, Korea Utara kafir. Ya, mana ini negeri kafir ke negeri muslim? Hijrah. Atau juga di negeri muslim juga bisa disebut dengan hijrah. Misalnya dia di negeri muslim, tapi lingkungannya tidak Islam, menuju lingkungannya Islam, disebut juga dengan hijrah secara makna, hijrah secara hisia, panca indera. Dia lingkungannya dulu rusak sana sini, susah. Lingkungannya ternyata dia lihat ada gembong narkoba, membuat onar anak-anaknya luar biasa. Jadi dia pindah. Kalau dia memiliki kemampuan, dia pindah. Tapi kalau nggak punya kemampuan, nggak punya uang, ya bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu. Hijrah secara maknawi adalah meninggalkan manusia yang tadinya dulu sibuk dengan dunia malam, sibuk dengan riba. Ketika dia meninggalkan semua, dia bisa makan dengan hijrah. Itu secara maknawi, itu meninggalkan perbuatan
dosa yang dahulu dia apa? Dia geluti. Makanya orang yang baru hijrah jangan sibuk untuk langsung tampil. Dulu ada orang yang sibuk hijrah, tampil sana, tampil sini, akhirnya apa? Nggak kuat, balik lagi tetap ke dunia. Hijrah, sibukkan dengan belajar. Ada salah satu anggota band terkenal di Indonesia, dia taubat. Band terkenal, sampai bandnya ganti nama. Produksi terakhir itu setelah produksi dia keluar. Dia sendiri produsernya. Kata pemimpin tersebut dia keluar. Dan dia sekarang belajar. Bahkan sudah bisa baca kitab penjelasan usul salasa. Sudah bisa baca kitab itu hijrah yang benar. Bukan ikut karena teman saya itu hijrah, enggak. Dia benar-benar apa artinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu taubat itu gampang. Taubat, istighfar. Ini dalam agama lain harus bayar dulu kan? Bayar ini. Ada bayar untuk ngambil ijazah pertaubatan. Ada. Bayar berapa juta kepada pemimpin agamanya baru diterima. Taubat dalam Islam gampang. Memenuhi syarat 3 syarat tersebut. Ya. Bahwasanya menghapus seluruh amal kebaikan. Subhanallah. Abu Thalib. Kemudian juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mensudukan Allah, pasti sia-sialah amal mereka yang telah mereka kerjakan. Begitu juga syirik adalah sebab terbesar seorang masuk neraka. Hadis Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati karena berdoa kepada selain Allah, dia masuk neraka. Dan terakhir yang paling dahsyat adalah pelakunya kekal. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa man lidh-dhalimin min ansar. Dan Quran surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yushrik billah, siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah, Allah haramkan bagian surga, wa ma'wahu an-nar, tempat tinggalnya adalah neraka, wa man lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada bagi orang yang berbuat zalim penolong bagi mereka. Haram sekali. Ya, haram, subhanallah, haram. Nah, ini berbagai kedahsyatan daripada perbuatan kesyirikan. Kemudian berikutnya contoh orang-orang yang takut kepada kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah ada 2, Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersama dengan itu, Nabi Ibrahim orang yang paling soleh, paling berbakti kepada Allah di antara kaumnya sendiri. Tapi beliau tetap takut jatuh pada fitnah, yaitu berbuat kesyirikan, ujian, menyembah berhala. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan anak keturunku dari beribadah kepada berhala. Jauh, jadikan diriku satu, diriku dan anak keturunku sangat jauh. Satu sisi dengan sisi yang lain dijauhkan daripada beribadah kepada berhala. Ini Nabi Ibrahim berdoa, sedangkan beliau adalah bapaknya para nabi. Beliau tidak merasa aman daripada fitnah ini. Lantas siapa yang lebih aman? Kita? Bukan. Kita lahir penuh dosa. Ini mungkin salah satu solusi bagi seorang ayah yang dia mendapati anaknya tidak kunjung-kunjung soleh. Ketika telah anaknya tersebut telah disekolahkan di pondok Salafi, paham Salafi, ada Sunnah wal Jamaah, jangan sampai kira ketika dia disekolahkan ke pondok tersebut hasilnya pasti akan menjadi ustaz. Jangan, belum tentu.
Anak saya sekolah pondok supaya jadi ustaz kan. Mindset yang pertama ketika orang tua menyekolahkan anaknya ke pondok itu seharusnya adalah saya pengen anak saya ini soleh. Gak mesti dia harus hafal Quran, gak mesti dia harus hafal hadis, gak mesti dia harus bisa bahasa Arab lancar ngomong, gak mesti dia harus baca kitab, gak mesti dia harus menjadi ustaz penceramah sih. Harapan terbesar seorang tua itu anak itu menjadi soleh dan soleh. Rabbi habli minas soleh. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Ketika anak kita soleh dan solehah, bisa jadi itu adalah nikmat surga yang benar-benar disegerakan kepada kita. Ini begitu. Gak usah muluk-muluk. Karena berat berbicara depan ini anak sekolah SMA langsung jadi ustaz, berat. Tanggung jawabnya berat. Belum lagi di al-ardu la tuqaddisu ahadan. Bumi manapun itu tidak bisa mensucikan seorang. Yang bisa mensucikan adalah yang memiliki hati-hati manusia, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada kejadian-kejadian di pondok seperti ini. Ya. Tapi kita tetap berusaha menyekolahkan anak kita di pondok karena mungkin kemampuan kita terbatas. Waktu kita juga untuk yang laki-laki mencari rezeki, ibu-ibunya juga rumah tangga. Dengan dia di pondok mungkin sholat yang terjaga, aku lihat tujuannya dia untuk jadi soleh. Ketika anak itu soleh, dia mendoakan orang tuanya, ya harapannya bahwasanya derajatnya di surga itu tinggi. Itu tujuannya. Ketika anak soleh mendoakan orang tuanya, nanti di surga tersebut orang tuanya derajatnya menjadi tinggi. Pergi ke pondok, anak pergi ke pondok, nggak semuanya menjadi ustaz. Yang penting dia menjadi soleh dan soleh. Ya. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, khawatir pada keturunannya. Nabi SAW berdoa. Ya, Nabi SAW juga orang-orang yang takut kepada kesyirikan. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku itu sebagai tempat berhala dipuja-puja. Alhamdulillah. Masjid Nabawi, yang kuburan beliau itu bukanlah masjid. Kuburan beliau itu berada agak jauh dari masjid zaman Nabi SAW. Buktinya apa? Beliau kalau sholat cium istrinya, belum keluar rumah, belum ke masjid. Tapi di pemerintahan Islam setelahnya, setelah Masjid Nabawi diperluas, barulah diperluas sehingga bagian kuburan Nabi SAW itu masuk ke dalam masjid. Sebenarnya beda, udah dibenteng sama 3. Ini rumah Nabi SAW, ruangan beliau meninggal. Kemudian ada siapa? Ada Abu Bakar dan Umar. Ini rumah beliau. Kemudian dibenteng sama 3. Benteng 3. Ya, benteng 3 nggak melingkari. Anehnya zaman sekarang tuh benteng 3 di Indonesia ada yang ngaku-ngaku punya penutup kuburan Rasul, kain penutup kuburan Rasulullah SAW. Dari mana ngambilnya, Pak? Hah? Nembus bawah ke atas. Bahkan baru-baru ini ada yang ngaku punya pintu Ka'bah. Jangan-jangan dia belanjanya di toko oren replika. Nggak tahu, Allah alam. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sebaik-baik mengambil berkah daripada Nabi SAW itu adalah mengambil ilmunya beliau. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu agama, dia adalah mengambil warisan yang sangat luas. Jadi warisan Nabi SAW itu bukan sorbannya, terompahnya, jubahnya,
Nah rambutnya itu ada sampai itu. Sertifikatnya ada ya subhanallah. Cium-cium nangis gitu ya subhanallah. Yang penutup kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci Ka'bah. Apa lagi nanti? Jangan sampai Hajar Aswad dicongkel, itu kerjanya Syiah ya. Kalau minta dicongkel, Hajar Aswad dicongkel, diambil tapi sempat tidak dikembalikan. Ada retak-retakan sedikit ke Ka'bah itu wallah alam dia. Hajar Aswad ya, Hajar Aswad dicongkel, kemudian apa? Sebelum dicongkel dia bantai jamaah haji kaum muslimin, dilempar ke dalam sumur Zam-Zam, lalu diambil. Subhanallah. Ya. Ini doa Nabi SAW dikabulkan. Kuburan Nabi SAW itu berada di rumah beliau. Seandainya kuburan beliau itu ada di Baki, luar biasa. Jadi apa itu lah? Kuburan Baki itu jadi apa? Udah jadi tempat traveling benar gitu. Ya alhamdulillah benar-benar dijaga. Dibentengin 3. Benteng ini lapis 3 itu kesana. Dia jaga, dijaga. Dijaga kenapa? Menjaga sela-sela atau sesuatu yang menghantarkan kepada kesyirikan. Kemudian di antara bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir terhadap kesyirikan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir pada kesyirikan padahal kepada syirikan terjatuh kepada sahabat beliau. Sahabat beliau itu orang yang semua keimanannya bertakwa semua. Bukan kayak kita. Kita ketakwaan yang kembang kembis. Para sahabat luar biasa berlomba dalam kebaikan. Dia orang berhijrah sana sini. Kita belum tentu bisa berhijrah. Nabi, para sahabat diboikot 3 tahun oleh orang kafir, nggak bisa beli makanan. Sehingga mereka itu apa? Makan daun bersama. Tapi ketika itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Ahmad, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau berkata, Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian apa? Syirik kecil. Qalu, mereka berkata, wa masyirkul asghar. Syirik asghar itu apa ya Rasulullah? Riya. Ria. Pengen dipuji. Bantu sana bantu sini. Oh itu dekat dengan saya. Dipuji. Baca Al-Quran saya bagus, pengen dipuji. Saya bersedekah pengen dipuji sebagai dermawan. Saya berjihad pengen dipuji supaya dikatakan sebagai pahlawan. Mereka orang yang pertama kali ternyata 3 golongan tersebut. Yang pertama kali dijadikan sebagai pemantik api neraka. Mantik. Orang dicemplung pertama kali yang cemplung dalam neraka itu mereka. Pembaca Quran luar biasa. Kemudian orang yang dermawan dakwah. Kalau nggak ada orang yang dermawan susah. Kemudian orang yang berjihad. Semua ini hal penting. Tapi ketika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka yang pertama kali dicemplungkan dalam api neraka. Ya. Ciri-ciri orang yang takut kepada syirikan, ciri-cirinya gimana? Dia akan mempelajari tauhid, mengamalkannya, mendakwahkannya. Yang kedua, dia akan berdoa. Allahumma inni a'udzubika usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau doanya Nabi Ibrahim, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata asal muasal kita itu dulu manusia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua asalnya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, lam yakun syirku aslan fil adamiyyin. Kesyirikan itu tidak ada asalnya pada manusia. Manusia itu pertama kali adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kana Adam wa man kana ala dinihi min bani an tauhid lillahi bil ittiba'in nubuwah. Nabi Adam dan anak keturunannya itu agamanya adalah tauhid, mengikuti kenabian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 19, "Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu." Manusia itu dahulunya adalah umat yang satu. Kemudian mereka berselisih. Akhirnya apa? Mereka menuju kafir. Berselisih, umat yang satu di atas agama yang satu. Kana baina Nuh wa Adam asratu qurunin. Antara jarak Nabi Nuh dan Adam adalah 10 abad. Yaitu 10 abad berarti 1000 tahun ya. Kulluhum ala syari'atin minal haqqi, kata Ibnu Abbas. Mereka semuanya di agama yang hak. Fakhtalafu, mereka berselisih. Faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Maka Allah mengutus para nabi memberikan kabar gembira dan memperingatkan dari hal buruk. Ini cara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kemudian juga kata beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia itu lahir di atas jalan tauhid. Kullu, kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir di atas yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yubajjisani. Maka kedua orang tuanya yang membuatnya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya seorang Majusi. Setiap anak memiliki sifat yang baik. Seandainya anak tersebut dibiarkan, ini kata Imam Baghawi, falau turika alaihi lastamarra ala luzumiha. Seandainya dia dibiarkan, ditinggalkan saja, pasti dia tetap akan ada masa bahwasanya dia itu pasti harus berada dalam kebaikan. Contoh, dulu ada seorang sahabat terdampar kisahnya, dia terdampar di sebuah pulau. Pulau tersebut ada seseorang yang dia itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tersebut membacakan Al-Qur'an, didengarkan olehnya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam mungkin pergi ke negeri Islam. Di negeri Islam itu dia nggak punya harta apapun. Ditawarkan oleh seorang sahabat, maukah aku bantu kamu dengan harta yang kupunya? Kata orang tersebut, dulu aku ketika tidak beriman kepada Allah, aku masih bisa hidup. Terlebih lagi, harusnya aku ketika beriman kepada Allah setelah masuk Islam, harusnya aku akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicukupkan. Tapi namanya orang yang baru berhijrah, pasti dia akan diuji. Dulunya pernah ini, pasti akan diuji untuk menguji kebenaran keimanannya. Apakah benar taubatnya, atau dia akan kembali lagi kepada yang dulu. Li'anna hadha ad-dina mawjudun husnuhu fil 'uqul. Kata Imam Baghawi, seandainya anak tersebut ditinggalkan, dibiarkan saja, niscaya dia akan terus berpegang
kepada kebaikan. Bi anna hadzal dina, karena agama ini maujudun husnul fuhul, ada kebaikan dalam akal. Ini banyak orang yang masuk Islam itu rata-rata bukan orang bodoh, orang dia berpikir, dia rata-rata orangnya yang mu'alaf, ya mu'alaf ya. Dia itu karena proses pencarian, proses dulu di Bandar Lampung itu ada mungkin pas kajiannya Ustaz Zainal, ada seorang pemuda yang itu masuk Islam, orang Hindu. Mas Zainal pernah sana nggak Ustaz Zainal? Mu'alaf itu kan? Ya, saya dari ternyata ya, nanti nggak bisa dapur sisanya ceritanya, dia ternyata tidak ada kabar-kabar. Orang tuanya yang perempuan sama kakaknya datang ke sana ditanya, kamu sudah masuk Islam? Iya, sudah masuk Islam. Berarti bapaknya datang, ternyata disiksa oleh bapaknya, dikebukin. Wah, sabar, nggak mau. Nah, nangis saja mungkin nangis, tapi untuk balas nggak sabar. Akhirnya karena dikebukin, akhirnya dia kabur ke rumah kawannya di Teluk ke sana, sampai malam, sampai jam 9. Bapaknya mau pulang, bapaknya berkata, ya udah terserah kamu. Kalau kamu masih ini pilihan kamu, agamamu ini terserah. Tapi bapak mau pulang, kalau kamu menganggap bapak sebagai orang tua, pamitlah. Dia pulang. Setelah pulang sampai situ, sampai kosannya, akhirnya apa? Sampai kosannya tersebut, ternyata bapaknya sudah nyewa beberapa orang untuk masukin dia ke dalam mobil. Jadi sewa itu bukan orang lagi keleng-keleng, mungkin ada kayak TNI yang bawa ini gitu ya. Wallah alam, ini orang-orang yang kuat gitu, masukin ke mobil. Enggak komen apa-apa, masukin. Bawa ke kampungnya, entah kampungnya di mana, saya lupa kampungnya di mana. Sampai di kampungnya, ternyata dia, apa? Tahu misalnya? Ternyata sampai di kampungnya dia dimasukin ke dukun Hindu. Ini anak ini katanya di istilah dibaca mantra-mantra ya. Ternyata dukun Hindunya baca mantra-mantra, dia ngomong sama kawan bapaknya. Itu kan ada yang jaga-jaga ya. Ngomong sama bapaknya, wah dia gak bisa ini udah kuat katanya. Ini sampai-sampai dari santet apa dukun apa yang udah kuat. Padahal itu bermisi Islam itu baru berapa bulan kan. Ini udah kuat. Bingung juga dengan santet guna-guna sampai-sampai disihir istilahnya. Akhirnya pada waktu jam 3 mau ada subuh dia kabur. Padahal itu dia dijagain sama yang di sewa oleh bapaknya. Dia bisa kabur ke suatu tempat, ke masjid. Dia hubungin kawannya, dijemput sama kawannya. Sana sama kawannya dijemput ke Bandar Lampung. Tanya, kamu disiksa kayak gini sama bapak, dipukul tadi gini, gimana setelah masuk Islam? Masuk Islam pun mulus kan? Sering kayak gitu, ditanya bagaimana pendapatmu? Kamu takdirmu seperti ini. Ya namanya berpilihan. Saya harus menanggung resiko pilihan saya. Atau memang ada apa? Ketika memilih sesuatu dan itu kebenaran, dia harus siap menanggung kesulitan. Jadi kita semua, ketika kita beriman kepada Allah, ahasiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan berkata beriman tapi mereka tidak diujikan? Semua ini punya ujian berupa musibah, ujian berupa harus meninggalkan maksiat, ataupun ujian berupa menjalankan ibadah. Musibah berupa bersabar di atas musibah, itu adalah salah satu sabar yang paling rendah. Di atasnya adalah musibah meninggalkan maksiat. Yang lebih dahsyat adalah bersabar di atas ketaatan. Sulit banget bersabar di atas ketaatan. Kalau orang nggak punya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit. Kita dulu bagaimana kita dulu sholat 5 waktu, mulai dari sholat 5 waktu kan? Mungkin masih di rumah
Apakah langsung ke masjid? Belum tentu. Dari ke masjid. Sudah ke masjid, naik lagi kemana? Sholat sunnahnya. Naik lagi kemana? Zikir pagi, petang. Dan rutin istiqomah. Kalau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan seseorang itu diberi ilham untuk bertobat istighfar, itu adalah salah satu tanda kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rumusnya, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dahsyat daripada cintanya ibu kepada anaknya. Kita semua punya ibu, kita punya semua ayah. Biasanya cintanya ibu melebihi daripada cintanya ayah. Kebanyakan, nggak hukum mutlak. Karena si ibu yang mengandungnya 9 bulan, melahirkan dengan penuh pengorbanan, dirawat, disusui, disapi, hampir sebagian mayoritas waktunya untuk si buah hati. Si buah hati. Tapi ternyata cintanya Allah lebih dahsyat daripada ibu kita semua. Karena ibu kita yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu berada di rahim yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu menyusu dari mana? Dari tubuh ibu kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dikasih sayang oleh siapa? Dari rasa cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timbulkan kepada hati ibu-ibu kita semua. Otomatis yang membuat semua itu semua, membuat makhluk, menciptakan makhluknya lebih cinta kepada para hambanya. Para hambanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba bertaubat dari berbuat kesyirikan, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang masih menjimat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima. Pernah ada pertanyaan, Ustaz, saya ini suka ngoleksi keris dan tombak, tapi kawan saya ngatain saya syirik. Salah nggak? Salah nggak? Kalau bendanya dia hanya mengkoleksi dan tidak dimandikan, tidak dibacain, tidak ada ritual khusus, tidak berkeyakinan bahwasannya itu memiliki dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, boleh-boleh saja. Seperti kayak kita punya HP, punya motor, yang paling gampang cincin kan, itu akik. Kalau kita memakainya sekedar perhiasan supaya tambah ganteng berapa persen ya? Padahal ini cuma tangan ya. Kalau jam tangan mending ya, cincin pak, betul bungur apa ya? Kalau cuma sekedar itu gaya style itu apa? Tapi kalau berkeyakinan, ketika dia gosok akan keluar pun beri 3 permintaan repot. Itu gak boleh. Gue beri 3 permintaan, mimpi gak boleh. Itu gak boleh. Begitu juga dia punya keris, dia senang keris ataupun tombak masa lalu. Dengan keyakinan ini gak bakal memberikan bahaya untuk dia gak mandi-mandiin. Allah namanya boleh kan? Boleh. Dia sekadar pengkoleksi. Bahkan dengan dia punya itu dia kajari kalau dia loh saya punya. Tapi yang boleh itu seperti ini. Kamu kalau mau mengoleksi ini jangan berkeyakinan ini punya isi, punya keramat. Tak boleh kamu mandiin ketika ritual-ritual. Bisa. Bisa. Ini sama kayak kita punya motor, punya mobil. Punya motor, punya mobil itu yang sunnah itu bukan dimandiin kembang. Yang sunnah itu ketika mau kendaraan baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Zaman sekarang udah nggak ada dia. Siapa ya? Di sini. Punya mobil, punya motor.
sebelum dikendarain baru turun dimandiin. Masih ada. Subhanallah. Kalau di Bandar Lampung sana ada dukun minta. Pernah saudara pergi ke dukun, sama dukunnya dilakukan ritual khusus mandi kembang. Mandi kembangnya di mana? Di Kali Akar. Tahu Kali Akar ya? Sumur Putih. Alhamdulillah banjir kemarin jembatannya rubuh. Iya serius. Kali Akar kan tahu ya, iya kan? Dekat gitu dengan Teluk itu. Kemarin kan banjirnya luar biasa. Ya Allah. Salah satu hikmahnya mungkin. Pernah ada saudara kita cerita nih, dia dimandi di situ karena dia punya anak nakal, datang ke orang pintar entah kiai atau dukun, ternyata kikun. Apa kikun Pak? Kiai, dukun, kikun, kiai dukun. Langsung mandi di situ, entah gimana ritual-ritual sana menjadi Sunan Kalijaga kali ya. Ya Allah Ta'ala. Ya, bukan seperti itu. Makanya kalau ada orang datang kepada kiai ataupun dukun, dilihat dulu yang dibaca apa. Kadang juga ada peruqyah aneh-aneh. Peruqyah aneh-aneh. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Subhanallah. Ya itulah fungsinya kita belajar ilmu. Ya. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dari Al-Bara bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kau mau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudunya salat. Tsumma taji' ala shikkika al-ayman. Kemudian berbalinglah di sisi kananmu. Kemudian berucapkanlah Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan wajahmu kepadamu. Luar biasa Pak. Ini mungkin bisa menjadi obat insomnia. Insomnia ini susah tidur. Kadang kita ini susah tidur kenapa? Mikirin ruang punya ini masalah ini. Ini doa dari Nabi SAW. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan wajahmu kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan urusanmu kepadamu. Ya, sudah biasa. Ini tawakal kepada Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika. Aku sandarkan punggungku kepadamu, rahbatan wa rahbatan ilaika. Keinginan dan ketakutan hanya kepadamu. La malja'a wa la manja'a wa la manja'ika illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabil ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman kepada nabimu yang telah kau utus. Fa in mitta min lailatika fa anta ala fitrah. Kalau kau meninggal di malam tersebut, maka kau meninggal dalam Islam. Doa tersebut berisi tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada jimatnya, bertawakal kepada jin, bertawakal kepada dukun, semacam. Ini anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepada kita semua. Hadis berikutnya yang menunjukkan bahwasanya manusia itu berada dari fitrah, tidak melakukan kesyirikan. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala'a al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berperang ketika terbit fajar. Itu setelah salat subuh. Beliau berperang. Wa kana yastami'u al-adhan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar azan. Fa in sami'a adhana amsaka. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar azan, maka beliau menahan. Artinya tuh negeri kampung kalau ada azan berarti negeri muslim. Gak boleh mengatakan kalau masih ada azan
Masih ada orang soleh, kalau ada adzan berarti ada orang yang sholat. Ada adzan gak ada yang sholat berarti adzan subuh yang pertama. Boleh kan? Boleh. Di Arab Saudi gitu. Adzan subuh jarak mungkin 30 menit. Ya, jaraknya 30 menit kan? Kalau di sini ada ribut Pak lagi puasa. Ribut ya? Tidak ada. Ibu-ibu langsung lebuk ke. Ini tandanya kalau suatu negeri kalau masih ada adzan, ada sholat, berarti negeri tersebut muslim. Gak boleh dikatakan negeri kita kafir. Wa illa aghara, kalau nggak ada adzan maka nggak boleh diperangi. Fasami ar-rajulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anal fitrah." Maksudnya apa? Dia berada dalam agama tauhid. Kemudian dia berucap, orang tersebut berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kharajta minan nar." Kamu keluar dari api neraka. Kata Imam Nawawi, al-fitrah, ya, ketika mendengar orang yang mengumandangkan azan Allah Akbar, kata Imam Nawawi, al-fitrah ay al-Islam, yaitu kau di atas agama Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajta minan nar, kamu keluar dari api neraka, yaitu kamu masih dalam keadaan bertauhid. Intinya, apabila masih ada orang yang masih menggunakan azan ke negeri tersebut, kampung tersebut masih muslim, tidak boleh diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikatakan negeri kafir. Ya. Nggak boleh dibawa bom pancing, bom. Zaman sekarang ini luar biasa, nggak kelihatan bagaimana pencucian otak anak muda. Mereka mengatakan supaya negeri kita bukan negeri muslim. Dilihat penyimpangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau negeri ini masih muslim, ya, ciri-cirinya adalah masih ada. Ya. Bahkan pemerintah presiden sendiri buat masjid, ada salah satu ustaz buat masjid untuk dekat kantornya, supaya seorang muslim itu bisa sholat di masjid. Masih ada perhatian. Kalau kulihat, ya, manusia itu tidak sempurna. Ya, kita sebagai masyarakat mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita semua. Kebaikan itu akan kembali kepada kita semua.